Halo kalian semua, semoga selalu sehat ya dan tidak kekurangan satu apapun dan senantiasa bahagia. Pada kali ini, Ruang Suara akan berbagi cerita tentang cerita rakyat dari negeri ginseng yaitu Korea. Cerita rakyat yang akan kubagikan ini mirip dengan cerita rakyat yang ada di Indonesia yaitu bawang merah dan bawang putih. Yuk kita dengarkan. Cerita rakyatnya berjudul Heng Bujon. Adalah cerita rakyat asal negeri ginseng yaitu Korea yang mengangkat kisah dua saudara laki-laki dengan karakter dan kepribadian yang saling bertolak belakang. Cerita rakyat ini mengisahkan persaudaraan di masa lalu, yaitu ketika Korea masih dalam bentuk kerajaan di abad 14 hingga akhir abad 19. Bila dilihat dari perjalanan sejarah Korea, kerajaan terakhir yang ada di abad 14 hingga abad ke-19 adalah kerajaan Joseon. Kerajaan Joseon menjadi kerajaan terakhir yang berdiri di semenanjung Korea. Dalam cerita Heng Bujon, ada dua karakter laki-laki yang namanya Heng Bu dan Nolbu. Nolbu adalah sang kakak yang mempunyai adik bernama Heng Bu. Mereka berdua bersaudara yang tinggal di sebuah desa. Dua bersaudara ini memiliki karakter yang saling berbeda, sehingga tidak begitu akrab satu sama lain. Akan tetapi, selama ayahnya masih hidup, Heng Bu dan Nolbu selalu memperlihatkan hubungan akrab di depan ayahnya. Ketika ayahnya meninggal, tanpa disangka, Nolbu sang kakak mengusir adik kandungnya untuk pergi meninggalkan rumah tempat mereka tinggal. Walaupun memiliki darah keturunan yang sama, Nolbu sangat tega mengusir adiknya tanpa memberikan uang sepeser pun. Hal itu Nolbu lakukan karena kerakusannya yang ingin menguasai harta warisan dari ayahnya yang sudah meninggal. Padahal ayahnya berpesan agar Nolbu senantiasa menjaga saudaranya dan berlaku adil terhadap Heng Bu sang adik atas semua harta peninggalannya itu. Nolbu pun hidup dalam serba kecukupan. Ia tinggal di rumah bagus dan mewah, terbuat dari bata dan beratapkan yang kuat, sehingga aman dari terpaan angin kencang dan hujan. Sedangkan Heng Bu harus hidup miskin, hidup di bawah alang-alang. Heng Bu sebagai adik yang senantiasa nurut pada kakak dan karena orang lebih tua, ia hanya bisa pasrah pergi meninggalkan rumah yang ia tinggali sejak kecil. Dengan segala keterbatasan, Heng Bu yang sudah berkeluarga dan mempunyai seorang anak pun berusaha menafkahi keluarganya dengan cara berjualan. Hidup Heng Bu sangatlah miskin. Hal itu terlihat dari pakaian yang ia kenakan selalu lusuh dan banyak robekan di bajunya. Karena rasa kasih sayangnya terhadap keluarga, suatu hari Heng Bu memutuskan untuk berkunjung ke rumah kakaknya, yaitu Nolbu. Heng Bu berkunjung dengan alasan tidak ada sedikit pun bahan makanan di rumahnya yang bisa ia masak untuk keluarganya. Terlebih, istrinya kini sedang hamil. Maka Heng Bu pun bergegas mendatangi rumah kakaknya, yaitu Nolbu, untuk mendapatkan beras. Akan tetapi, malangnya, Heng Bu malah mendapat cacian dari istri Nolbu. Dengan perasaan yang sangat sedih, Heng Bu pun pulang. Suatu hari, Heng Bu melihat ada seekor burung yang disebut jebi dalam bahasa Korea. Burung itu sedang diserang oleh seekor ular besar hingga kakinya patah. Heng Bu yang memiliki rasa penyayang yang tinggi berusaha menolong burung dari serangan ular. Burung yang terluka pun dirawat Heng Bu hingga kakinya sembuh.
Suatu hari di musim semi, sang burung sudah sembuh dari luka kakinya. Sang burung pun meninggalkan benih tanaman. Hengbu menemukan benih tanaman itu dan menanamnya, lalu merawatnya dengan sangat baik dan telaten. Tak lama kemudian, sekitar 1 bulan, benih tanaman yang Hembu tanam dirawat dengan baik menumbuhkan emas, sehingga dari tanaman itu kehidupan Hembu pun berubah drastis. Tanaman itu bisa menghidupi keluarga Hembu jauh lebih baik. Kebahagiaan Hembu dan keluarganya yang kini hidup dengan serba kecukupan akhirnya sampai ke telinga Nolbu. Ketika mendengar berita itu, Nolbu pun langsung dibuat cemburu. Lalu Nolbu langsung dibuat cemburu itu bergegas mencari burung yang pernah dirawat oleh Hengbu. Usaha Nolbu ternyata tidak sia-sia. Ia berhasil menemukan burung itu, lalu dia rawat. Karena ketika menemukan burung itu, kaki burung tiba-tiba patah. Dan Nolbu pun merawatnya dengan baik. Seperti halnya yang dilakukan oleh Hengbu. Ketika burung itu sembuh, sang burung pun memberinya benih tanaman, lalu pergi. Nolbu sangat senang bukan kepalang, sehingga ia pun merawat benih tanaman itu dengan sangat baik. Harapannya tentu agar mendapatkan emas seperti yang adik kandungnya yaitu Hengbu dapatkan. Namun, sungguh malang, Nolbu tidak mendapatkan emas dari tanaman yang ia tanamnya, tapi malah mendapatkan roh jahat yang menghancurkan rumah dan kekayaannya. Akibatnya, Nolbu pun jatuh miskin dan tidak memiliki apa-apa. Dari cerita rakyat Hengbu ini, ada pesan berharga yang terkandung di dalamnya, bahwa kebaikan akan selalu dibalas dengan kebaikan, jika kebaikan itu lahir dan dilakukan dari hati nurani yang bersih. Cerita Hengbu ini mirip sekali dengan cerita rakyat Indonesia bawang merah dan bawang putih, bukan? Suara cerita rakyat Korea kali ini cukupkan sekian ya. Semoga kalian semua sehat selalu dan sampai bertemu di video-video berikutnya. Ruang Suara mengucapkan terima kasih banyak karena telah memilih dan mendengarkan suara video ini. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kalian semua. Bye-bye.